ya. Mulai anu dulu, hamas dulu yang gampang, yang pendek. Fahadzahu syakhsun sakat. Jadi huruf-hurufnya harus pas loh mengucapkannya. Fahadzahu syakhsun pakai kha, syakhsun sakat. Syakhsun pakai shad, sakat, sin. Ya, fa ha sa ha shin kha shad sin kaf ta. Terus sebelahnya jahar. Ayo, yang sudah hafal siapa? Azuma waznu qari'in dzi ghaddi jadda talaba. Kalau sudah hafal semua enak, mau yang dipegang yang mana dulu, nggak ada ya sudah, gitu salah satu. Nggak harus hamas dulu yang pendek, yang panjang juga boleh. Ya, azuma waznu qari'in dzi ghaddi jadda talaba. Lagi sekali yuk. Azuma waznu qari'in dzi ghaddi jadda talaba. Sekarang yang bawahnya sidah, ajid, qotin, bakat. Ya, sidah itu huruf-huruf yang tertahan. Ketika keluar dia tertahan, mandek. Ya, caranya apa? Sidah, rokhawah, tawas itu caranya dimatikan kalau belajar huruf ini. Ya, a, ba, a. Ba, jim, aj, dal, ad, terus qaf, aq, ta, auto, ba, ad, kaf, ak, ta, at. Ya, itu huruf-huruf yang tertahan. Kalau menerangkan ke anak-anak biasanya kan anak-anak yang SMP ya, yang biasanya Al-Quran kan sudah lumayan gede-gede gitu ya. Itu kan kalau dilihat ajid, qotin, bakat, terjemahnya apa? Saya menemukan qotin lagi menangis, kan itu ya. Itu di buku Jazariyah itu diceritakan begini. Jadi ada gadis namanya Qotin, ya itu diceritakan, itu untuk jembatan pengingat kok. Kalau inget cerita Qotin mesti jadi inget huruf-huruf itu sidah, ya. Terus ada cowok yang naksir, gitu. Ya, ada pemuda yang naksir Qotin. Kalau namanya naksir itu kan pengen tahu aja ya, terus diikuti gitu, dilihat. Terus waktu Qotin berjalan tuh dilihat kemana, nah itu terus pulang, ternyata pulang masuk rumah diintip sama pemuda itu, ternyata Qotin itu di dalam rumah lagi nangis. Nah itu terus pemudanya cerita sama temennya, ajid, qotin, bakat, saya menemukan Qotin lagi nangis. Ya itu nanti kalau tanya sama anak-anak yang cowok itu, kamu udah punya qot belum? Itu paham itu anak-anak yang ngaji itu ya. Tak tanya, ayo ngomongin qot gitu, nah itu ketawa. Itu jadi ingat tuh sama sifat sidah ya, ajid, qotin, bakat. Siapa yang sudah punya qot? Ini bu gitu, nggak ngaku ya. Padahal lagi naksir itu, qotnya siapa gitu ya. Jadi untuk memancing biar ingat, jadi jembatan pengingat itu pakai cerita misalnya. Ajid, qotin, bakat. Lawannya itu rokhawah, tapi antara sidah dan rokhawah kan ada tawasud. Jadi tawasudnya dihafal dulu, lin, umar, lam, nun, ain, mim, ro. Ya, sisanya berarti 18 kan? Ajid, qotin, bakat 8 ditambah lin, umar 5, 13. Sisanya 28 dikurangi 13 tinggal 15.
khud, harus meringis loh, khud, karena zal, khud. Kalau sampean ustadz-ustadzah nih nggak meringis, nanti dikiranya dha, khud, nanti begitu, khud, zal, khud, ghitha, khud, ghitha, hawdhu, fawdhu, syausun, zayya, sahin. Ya, ucapkannya harus pas. Kalau nggak pas, salah nerka hurufnya, nanti salah menentukan nama hurufnya kalau salah ucapkannya. Ya, kayak fahadzahu syakhsun sakat itu tiba-tiba fahasahu, nanti kleru sin, ya, padahal ta. Ya, coba ulangi, khud, harus meringis, khud, ghitha, hawdhu, fawdhu, syausun, zayya, sahin. Ya, khud, kha, dzal, khud, ghitha, ghain, fa, hawdhu, ha, dha, fawdhu, fa, dot, syausun, shin, waw, sod. Terus zayya, zayya, sahin, sin, ha. Begitu ya, sahin, sin, ha. Ya, khul, ghitha, hawdhu, fawdhu, syausun, zayya, sahin. Ya, gitu ya. Ya, sudah. Pindah ke isti'la. Kalau nggak hafal isti'la kebangetan. Dikenalkan huruf isti'la kan mulai belajar ahkamul huruf. Yang berhubungan dengan huruf isti'la apa aja? Ketika ro tebel tipis. Ro tipis kalau bertemu huruf isti'la jadi dibaca tebal, kan gitu ya. Apalagi yang berhubungan dengan huruf isti'la? Ifa hakiki. Ifa hakiki ketika berhadapan dengan huruf isti'la, kan mulutnya harus mempersiapkan, condong bertemu huruf isti'la, ya disiapkan wa kan beda dengan ketemu ta, kan misalnya begitu. Jadi huruf isti'la itu sudah dikenalkan dari kecil kita, jadi harus hafal ya. Khussadaw fil semua terangkat pangkal lidahnya. Isti'la itu pangkal lidahnya terangkat pangkal lidah. Semua huruf itbaq pasti huruf isti'la, tapi semua huruf isti'la belum tentu huruf itbaq. Ya, karena ada tiga huruf isti'la yang bukan huruf itbaq. Ya, isti'la khus, khu, kha, kha, khussa, sad, daw, dot, ghain, tin, ta, qid, qaf, dan dha. Ya. Kebalikannya isti'la, sifat apa yang kebalikannya sifat isti'la? Istifal, pangkal lidahnya merendah turun. Sabata, ya, aizuman, yujawwidu haufahu id salashaka. Ya, harus pas ya, jangan kleru sabata loh. Sabata, 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 aizuman, yujawwidu haufahu id salashaka. Ucapkannya harus pas makhrajnya, ya. Ucapkannya harus pas makhrajnya, biar nggak salah tulis huruf nanti, ya. Ya, sabata, aizuman, yujawwidu harufahu id salashaka.
Kalau orang sudah belajar tajwid maka baca Qur'annya mantep, kan itu terjemahnya ya. Tetaplah apa? Terjemahnya itu? Orang yang iya, intinya itu kalau sudah belajar tajwid, baca Qur'annya mantap, soalnya sudah nggak ragu-ragu lagi, kan begitu. Kalau orang belum ngaji tajwid kan ngajinya masih pragmatis, ngawur, nggak tahu ukurannya, nggak ngerti mizannya, mana panjang pendek, mana dengung tidak, ya. Ya kalau sudah ngerti tajwid, sudah mantap ngajinya. Ya, sudah nggak pragmatis lagi ngajinya, sudah sesuai kaidah. Ya, kenapa panjang segitu? Karena mat tabi'i panjangnya 2. Kenapa panjang 5? Karena mat wajib. Kenapa panjang 6? Karena mat lazim. Misalnya kan begitu ya. Jadi tahu ukurannya. Ya, nah tajwid itu kan nggak hanya ahkamul huruf, apa sih tadi? Ayo, tajwid ada berapa tadi? 4 yang harus dipelajari: makhorijul huruf, sifat huruf, ahkamul huruf, ahkamul mad wal qasr.